dan saya sampaikan bisa menjadikan pencerahan buat kami semua di Jakarta untuk dalam jangka ke depan. Sebelum kita akhiri, mungkin ada salah satu chat dari Pak Zulpakar, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Direktur dari BPU Kementerian Keuangan. Ini terkait dengan pertama transfer ke daerah melalui dana perimbangan DAU, DAK, dan DBH sebagai instrumen pemerataan. Sebaiknya terintegrasi dan simultan dalam formulasi ke depan. Misalnya bagi daerah yang minim basis pajak dan SPA, DBH kecil, maka hal ini dapat menjadi salah satu variabel input atau pembobot yang harus diperhitungkan dalam formulasi DAU atau DAK. Kedua, DBH sebagai instrumen untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah. Setidaknya juga harus mempertimbangkan aspek wilayah yang sangat beragam, potensi dan basis ekonominya. Misalkan DBH pajak sudah barang itu, yang akan menerima proporsi terbesar adalah daerah-daerah yang memiliki aktivitas perekonomian yang relatif tinggi. Itu juga untuk DBH SPA adalah daerah-daerah yang memiliki basis ekonomi dari SPA, walaupun pemerintahnya juga mendapatkan porsi tertentu dan relatif kecil. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan daerah yang minim aktivitas perekonomiannya atau tidak memiliki cukup banyak SPA dan dapat dioptimalkan. Hal ini dapat dipastikan bahwa daerah tersebut akan cenderung mengalami perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi dalam merangka meraih kesenjangan. Itu mungkin Pak Direktur bisa menanggapinya. Nanti sedikit sebelum kita akhiri. Terima kasih Pak. Jadi terima kasih Pak Zulpakar. Sebetulnya DAU, DBH, DAK itu saling melengkapi Pak. Jadi kalau ada daerah-daerah yang potensi sumber daya alamnya kecil, ini tentunya akan tergambar terkompensasi di dalam DAU-nya. DAU-nya tentunya akan lebih besar. Tapi kalau daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang tinggi, tentunya nanti DAU-nya akan menjadi lebih kecil. Kemudian DAK-nya sendiri ini diarahkan untuk memang salah satunya adalah selain dia prioritas, ini juga akan diarahkan untuk daerah-daerah yang memang memiliki kapasitasnya pendananya kecil. Jadi perumusan DAU, DBH, DAK itu pada intinya dia saling melengkapi Pak. Jadi kalau ada daerah yang tidak punya potensi sumber daya alam, kemudian perekonomiannya juga tidak bagus, nah ini akan tergambar di dalam DAU-nya. Potensinya DAU-nya adalah lebih besar karena untuk mendukung pergerakan ekonomi di sana. Tetapi juga harus dilihat lagi jumlah penduduknya berapa, artinya ada kebutuhan fiskalnya di sana. Jadi yang ingin saya katakan adalah bahwa DAU dan DBH dan DAK itu intinya saling melengkapi. Itu aja dari saya tambahannya. Terima kasih Pak Kontraktor. Terima kasih Pak Direktur. Mungkin Bu Riatu ada yang bisa ditambahkan atau? Saya setuju sama Pak Direktur. Jadi tadi udah lengkap. Konteksnya ya. Jadi kalau kebijakan memang overall, tapi ya untuk Indonesia ya tadi tidak mungkin untuk kita sama saja dengan model kesenjangan atau Gini rasio. Pasti ada kesenjangan, tapi tingkat kesenjangan mana yang kira-kira di tiap wilayah pun misalnya tetap bisa akses layanan yang berkualitas, misalnya seperti itu. Konteksnya juga tadi, walaupun ada daerah yang sangat kaya, tapi daerah yang kurang kaya atau yang lagging pun tetap bisa basic layanan dasar yang terpenuhi. Intinya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Riatu. Dan satu lagi mungkin channeling ya. Saya nggak tahu, mungkin selama ini kalau fokusnya di pertumbuhan ekonomi atau yang lain, sebenarnya kalau untuk transfer mungkin perlu untuk dilihat justru lebih tadi channelingnya, skill ownernya seperti apa, kemudian juga terkait dengan layanan dasar, karena itu kan proses yang langsung terlihat dan dilakukan oleh baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Baik, terima kasih Bu Riatu. Bapak Ibu sekalian, waktu sekarang sudah menunjukkan jam 5:10. Tentunya mungkin barangkali diskusi ini kira kurang, tapi karena waktu yang terbatas, saya kira pertemuan kita
pertemuan kita mungkin kita akan akhiri diskusi kita ini tidak sebatas sampai hari ini, tapi sepanjang perjalanan kami semuanya dan Buriato. Kami mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin tentunya, dan kemudian juga terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir pada kesempatan siang sampai sore hari ini, Pak Aswin, Buriato, Pak Direktur, Pak Adianto, dan juga para penanggap yang sudah setia, juga teman-teman yang lain yang sudah tetap setia mengikuti acara dari siang sampai sore hari ini. Tentunya mudah-mudahan pertemuan hari ini adalah dalam rangka kebaikan kita ke depan. Tentunya insya Allah Pak, pertemuan hari ini akan mendatangkan barokah buat kita semuanya. Amin. Itu kami silakan ke Pak Direktur untuk menutup acara pertemuan hari ini. Tentunya kami sendiri mohon maaf selaku moderator, barangkali dalam memandu acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan ataupun apa yang saya sampaikan ini tidak menyambung dengan Amin. maaf, sukses buat kita semua. Maaf, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Pak Rudo untuk menutup acara ini. Terima kasih Pak Sudira yang sudah memoderatori acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, terima kasih yang terhormat Pak Adrianto. Mohon maaf Pak, saya juga dua layar ini, satu membahas tentang DAK non fisik yang katanya ada pengalihan dari DAO bersama teman-teman DJPK juga, ini dari DTU dan DPK. Pendidikan ya Pak? Ya, pendidikan Pak, yang suratnya Pak Mendikbud. Jadi saya mohon maaf gitu. Saya bilang saya juga di sini bahas dengan Pak Adrianto nih. Siap. Yang terhormat Bapak Dakaltim, mohon maaf tadi Pak kalau kami salah penyebutan disebut Riau, tapi maksud kami Kalimantan Timur, Pak Aswin. Mohon maaf, terima kasih banyak Pak sudah bergabung pada pertemuan ini. Kemudian guru-guru kami Pak Buriato dan Pak Ahmad, terima kasih sudah berdiskusi dan kami. Mudah-mudahan nanti nggak bosan-bosan ya Buriato kalau kami undang untuk perbaikan dan kebijakan ini. Ada beberapa catatan yang paling menarik adalah yang terakhir menurut kami. Jadi yang namanya kebijakan dari KDB khususnya dana perimbangan sebenarnya tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa DAU jalan sendiri, DBH jalan sendiri, DAK jalan sendiri. Jadi masing-masing punya peran lah. Kalau kami sebutnya nature-nya dan urgensinya itu masing-masing punya peran. Jadi kalau memang DBH-nya tinggi, ya tentu nanti penyesuaian di DAU-nya mungkin tidak terlalu besar, di DAK-nya juga disesuaikan dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga poin-poin yang sebenarnya kita capai gitu, adil, makmur dan sebagainya itu bisa tercapai. Beberapa poin Pak yang mungkin saya bisa catat, ini ada beberapa prinsip yang memang harus kita pegang. Yang pertama adil. Adil ini misalnya terkait dengan mungkin dari daerah penghasilnya juga beresnya di mana untuk daerah sekitarnya. Tadi Buriato ada ide skill over yang harus dihitung dan sebagainya, ini juga perlu jadi catatan kita. Kemudian dari transparansi juga, regulasi yang menjadi dasar perhitungan formulanya juga harus transparan dengan porsi yang tepat. Tadi Pak Aswin juga sudah menyatakan ada beberapa sebenarnya sumber potensial ya Pak ya yang belum tahu nih seperti apa, lagi atau tidak. Kemudian catatan kami lagi kepastian penyaluran. Ini beberapa kali ini mungkin Pak Direktur Pak Adrianto juga ditanyakan sama anggota DPR ya Pak, terutama dari daerah-daerah penghasil nih. Kemudian isu-isu lingkungan bahkan langsung ditegaskan gitu, dan cukup panjang perdebatannya pada saat itu ya Pak, mencatatkan mengenai isu lingkungan ini. Nah itu juga mungkin kita juga harus perhatikan. Kemudian bagaimana memanfaatkan DBH untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, baik daerah penghasilnya maupun juga berkontribusi daerah sekitarnya. Misalnya kita mengarahkan 50% untuk JKN Pak. Kemudian DBH pajak itu bagaimana tadi ada usulan tidak hanya berdasarkan lokasi tempat pendaftaran, tapi berlokasi di mana operasi. Kami juga sampaikan terima kasih banyak untuk Pak Taufik sebagai penanggap, Bu Rosi rekan kami sebagai penanggap juga dari Direktorat Keuangan Negara, Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Tadi Pak Zul, Bu Ika, kemudian dari teman-teman di Todda, Bu Prima, Bu Sabrina, terima kasih sudah
istilahnya memfasilitasi kegiatan ini, dan ini nanti mungkin akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya. Kami belum membicarakan mengenai DPK dan DID ini, termasuk dan Kopsus dan sebagainya. Karena itu rangkaian selanjutnya mungkin menjadi poin penting. Kami tidak akan memperlama lagi. Kami sudah mendapatkan informasi yang lengkap. Terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu. Mohon maaf apabila ada yang kurang pas atau kurang berkenan. Kami ucapkan mohon maaf atas nama Direktorat Otonomi Daerah. Akhir kita tutup acara ini dengan wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Direktur. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Kasih. Terima kasih. Ya. Kasih. Assalamualaikum. Ya, makasih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya Bu. Izin pamit ya. Izin. Terima kasih. Izin pamit.